Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo adik-adik semua, peserta MPLS masih bersama saya Kak Septia akan memandu acara ini yaitu Temu Iduka. Sebelum kita memulai, kakak ingatkan untuk mengisi job setnya yang telah panitia bagikan. Jangan lupa juga menerapkan protokol kesehatannya, yaitu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, menjaga pola makan, mengurangi mobilitas. Adik-adik, kita punya jargon loh di SMK mereka ini, yaitu jargon 4S. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK mereka unggul. Oke adik-adik, biar semangat, yuk kita sama-sama bacakan jargonnya, biar tahu semua jargon SMK mereka itu adalah 4S, yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Cakep adik-adik. Oke adik-adik, alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita tetap dilindungi Allah SWT. Masih bersama saya Kakak Septia. Nah, di sini sudah ada narasumber yaitu dari PT NJS, yaitu Bapak Tony, ya Pak ya? Selamat siang Bapak. Selamat siang. Beliau perwakilan dari PT NJS, dan apa ada seperti yang mungkin kalian tahu apa itu PT NJS, nanti kita akan tanya langsung ke beliau apa saja yang kalian belum tahu. Mungkin di sini saya coba untuk menggali di mana tempatnya ya mungkin ya Pak ya. Terus PT NJS itu apa gitu Pak, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak. PT NJS adalah salah satu iduka mitra jurusan TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Mana suaranya anak otomotif? Ada nggak? Yo, mana? Harus ada nih, semangat-semangat ya. Tapi tetap yang lain juga ada nanti untuk penyemangatnya, bukan anak TKRO aja. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya Pak ya, sedikit. Mangga Bapak mau memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Tony Sugiharto. Saya saat ini bekerja di PT Nusantara Jaya Sentosa, main dealer Suzuki untuk wilayah Jawa Barat. Dan kebetulan saya ada di bagian pendidikan dan pelatihan. Ya. Nah, ternyata Bapak Tony ini adalah motor utama ya Pak ya di PT NJS-nya ya Pak ya. Nusantara Jaya Sentosa. Iya betul. Di sini saya mau nanyakan Pak, sebelum masuk ke dialog nih ya Pak ya, maksudnya ke kita bertanya-tanya atau yang hal yang lain, Bapak boleh nggak sama Septi diajak untuk membacakan jargon bareng-bareng nih Pak, biar anak-anak TKRO dan yang lain-lainnya jadi seneng nih Pak, jadi semangat gitu ya Pak ya. Jadi di sini ada nih jargon SMK Merdeka itu ada 4S Pak, yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, dan SMK Merdeka unggul. Baik. Yuk kita bareng-bareng yuk Pak yuk. Siap ya Pak ya? Ya. 4S. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Terima kasih Bapak. Bapak boleh ditanya, boleh Septi nanya ya Pak ya, mungkin boleh. Memperwakili dari anak-anak yang lain penasaran yang mungkin ya Pak ya dengan apa sih PT NJS itu Pak? Ya. Secara singkatnya ya Pak ya. Baik. Untuk adik-adik yang mengikuti MPLS ini, PT NJS itu kepanjangannya adalah PT Nusantara Jaya Sentosa. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif dan merupakan dealer utama atau main dealer untuk wilayah Jawa Barat, khusus produk Suzuki mobil. Sehingga seluruh wilayah yang dikelola atau di cover oleh perusahaan kami adalah wilayah Jawa Barat. Jadi adik-adik yang ada di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif khususnya, nah ketika SMK Merdeka bekerja sama dengan kami, itu salah satunya adalah pembinaan untuk adik-adik yang ada di TKRO, seperti apa kendaraan Suzuki khususnya. Betul. Nah itu kira-kira Mbak Kak Septi ya? Kak Septi Pak. Saya nggak mau dipanggil Ibu Pak, masih muda. Oh, ya.
Oke, berarti sudah ya dijelaskan secara detailnya, secara rincinya ya Pak ya. Ya, Nah, sejak kapan Pak mulai bermitra dengan SMK Merdeka Bandung itu? SMK Merdeka dengan kami PT Nusantara Jaya Sentosa sudah lebih dari 5 tahun ya bermitra dan bekerja sama. Yang pertama diantaranya saja kerjasama itu mencakup pendidikan dan pelatihan atau bahasa sekarang peningkatan kompetensi guru. Kemudian untuk siswa dan yang sering itu adalah pelaksanaan uji kompetensi bersama kami. Jadi sudah beberapa angkatan kami melakukan sertifikasi dalam rangka uji kompetensi keahlian siswa. Jadi sudah mitranya sudah banyak, sudah lama juga ya Pak ya. Terus Ya. ada banyak siswa yang mungkin prakerin atau bekerja Betul. di pelatihan di Pelatihan, ya. NJS itu sendiri. Oke, di sini Pak ada kompetensi apa saja yang harus dimiliki siswa atau siswi untuk jurusan TKRO dapat bersaing di IDUKA? Yang menurut Bapak itu harusnya seperti apa nih kriterianya untuk Ya. bersaing di mitra TKRO gitu Ya, maksudnya. sebetulnya semua industri sama memiliki indikator bagaimana yang harus ditempuh atau yang harus dicapai. Ada 3 indikator utama atau tadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa yang kelak akan bisa bekerja terutama di tempat kami. Betul. Yang pertama tentunya yang dilakukan oleh sekolah yaitu kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan ini sedikit banyak peran guru menjadi yang utama. Nah, selama 3 tahun pengetahuan itu diajarkan, dididik, diberikan oleh guru. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan ini menjadi sangat luar biasa pentingnya karena yang namanya teknik kendaraan ringan itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah keahlian. Keahliannya, betul. Saya ambil contoh, seorang siswa TKRO akan dipandang tahu tentang mobil, minimal dia pernah megang mobil. Megang dalam hal ini misalnya membuka ban, ya, memeriksa komponen, atau paling tidak dia tahu komponen yang ada di kendaraan. Itu adalah kompetensi skill yang ini juga masih melibatkan unsur guru produktif. Nah, selain itu untuk meningkatkan skill atau keterampilan itu diperlukan satu hal kerjasama dengan industri adalah praktek kerja lapangan. Nah, itu 2 kompetensi sama dan satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa agar bisa bersaing dengan dunia kerja ya Pak dunia ya? kerja adalah kompetensi sikap atau attitude. Iya, attitude-nya Pak Ini ya? yang dirasa memang paling Utama mungkin. ya paling utama dan paling sulit. Betul. Karena Sangat sulit ya Pak ya membentuk karakteristik. betul, karena indikator ini akan terbentuk pada saat dia bersekolah. Betul. Dan kami hanya melihat dari aspek tingkah laku saja. Betul. Tidak secara langsung mungkin ya Pak ya? Karena kami tidak punya penilaian akhlak itu bagaimana. Karena gitu. hanya skill saja yang mungkin penilaiannya Pak ya? Ini yang diharapkan kerjasama dari pihak sekolah juga. Nah, terutama untuk adik-adik yang sekarang mengikuti MPLS itu, komponen sikap atau attitude ini menjadi luar biasa. Karena penilaian itu tidak hanya penilaian pengetahuan saja, pengetahuan dan skill saja atau skill saja gitu, tidak, tiga-tiganya. Karena setelah bekerja itu menjadi komponen utama sikap tingkah laku yang ujungnya kita sebut karakter itu. Mempunyai karakteristik ya Pak ya? Itu kompetensi yang wajib dimiliki oleh siswa
sebagai bekal bersaing di dunia industri. Jadi tidak hanya kompetensinya, maksudnya berkompetensi saja ya Pak ya. Betul. Misalkan dalam bidang dia itu bisa menguasai Ya. apapun, misalkan bisa membongkar mobil atau misalkan apa. Tapi ketika attitude-nya dia jelek, Betul. mungkin ada penilaian yang memang kurang baik karena dia berhubungan akan dengan perusahaan dan konsumen mungkin ya Pak ya. Betul. Nanti dia akan bersaing dengan Sekarang teman-teman gini yang lain. ya Kak Septi, Ya. kalau berhubungan dengan perusahaan, setiap teknisi tempat saya kan diberi satu paket alat. Ya, satu paket alat itu harganya nggak murah. Betul. Nah kalau dia sudah sikap ahlaknya sudah nggak bagus, kan bisa saja mengatakan alatnya rusak padahal dibawa, betul. alatnya Hilang. padahal dibawa. Kejujuran nah, itu, mungkin ya Pak ya. Iya Tanggung jawab betul. kejujuran mungkin Nah, ya Pak ya itu. nomor satu. Kemudian dengan konsumen juga sama gitu. Bagaimana meyakinkan konsumen gitu. Itu yang terpenting Itu akhirnya. nomor satunya Pak ya. Betul. Mungkin kalau misalkan attitude-nya kurang tapi dia punya skillnya bagus, Betul. tapi tetap juga masih minus mungkin ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan attitude-nya masih kurang bagus gitu, tapi ketika dua-duanya sudah balance itu, Betul. insya Allah bisa Makanya bersaing mungkin ya Pak ya. Attitude itulah yang paling sulit indikatornya bagaimana melihatnya. Kami industri hanya melihat bagian luar saja. Saya ambil contoh. Pada saat seleksi kita cuma melihat dari tampilan luar, misalnya seorang calon teknisi di bengkel resmi itu nggak boleh punya tato, Iya. nggak boleh punya apa Tindik. tindikan. Cuma itu kan yang bisa dilihat. Sementara kejujuran, sikap dan tingkah laku yang lain agak susah. Nanti kelihatan setelah bekerja. Gitu. Karena memang dari situ ya Pak ya, Iya, kita betul. terlihat dari skill dan segala macam itu bisa terlihat dari hal satu, kejujuran satu, tanggung jawab mungkin ya Pak. Betul. Ya. Makanya di sini adik-adik kita sambil-sambil belajar ya Pak ya, menggali satu informasi dari dunia kerja itu kan tidak sama dengan dunia sekolah ya Pak ya. Yeah. Mungkin sekolah hanya teman-temannya itu saja mungkin ya Pak. Apalagi sekarang kan online gitu ya Pak ya. Karena tidak kenal satu sama lain gitu kadang ya Pak ya. Nah, komunikasi pun dengan wali kelas, dengan guru, mungkin dengan nanti ketika pas masuk terus langsung prakerin itu pasti akan canggung atau apapun itu ya betul. Pak ya. Oke Pak, satu lagi nih dari Septi. Apakah saran Bapak dan prasaran Bapak tentang TKRO di SMK Merdeka, apakah sudah standar industri atau memang masih ada kurang, atau misalkan peralatan di SMK Merdeka masih ada kurang nih gitu maksudnya, atau misalkan bengkelnya SMK Merdeka masih kurang, harus luas nih atau gimana gitu. Menurut Bapak, pendapat Bapak tentang SMK Merdeka, tentang di TKRO ini gitu Pak. Sarana prasarana ya. Betul Pak. Saya beberapa tahun mengikuti yang namanya verifikasi. Betul Pak. Karena verifikasi itu salah satunya melihat kelengkapan alat, bahan, dan kondisi di TKRO. Sepanjang yang saya ketahui, sarana prasarana minimal sudah dimiliki. Saya bahkan melihat ketika verifikasi misalnya, yang diperlukan hanya satu botol, item mungkin ya, satu botol gitu, ini malah 10 botol, yang diperlukan hanya satu buah, ini 10 buah gitu. Jadi secara kelengkapan sudah luar biasa. Barangkali penyempurnaan gitu ya. Penyempurnaan apa? Penyempurnaan mengikuti alur di industri, karena industri sekarang sudah merubah pola kerja, sudah merubah gaya kerjanya, sehingga itu yang harus diikuti. Saya ambil contoh begini, kalau alat dan bahan sudah komplit, sudah lengkap, bekerja enak. Nah, tinggal bagaimana sistem operasional dan prosedurnya dijalankan. Bisa bekerja sama-sama. Betul. Berjalan mungkin ya Pak Karena ya. itu akan berjalan ketika alat-alat sudah lengkap. Ya, SMK Merdeka saya amati alat bahan semua sudah lengkap, tinggal penyesuaian dengan istilah anak-anak itu yang kekinian katanya gitu. Kenapa? Karena kalau menggunakan alat-alat yang jadul, mobilnya mobil yang kekinian, ya bagaimana mungkin gitu. Tidak akan berkembang mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin Itu dari alat pun saya amati. Jadul, mungkin harusnya seperti ini, tapi tertinggal itu mungkin. Betul. Tapi alhamdulillah SMK Merdeka sudah mengikuti apa ya, standar ya Pak ya. Saya lihat sudah mengikuti. Oke Pak, Septi mau tanya nih Pak, kalau
kan karena di di NJ apa ya? NJS. Itu apakah pernah ada alumni bekerja di perusahaan Bapak, di PT Bapak, atau belum ada yang pernah gitu Pak, gimana? SMK Merdeka saya belum melihat ada yang masuk ya Ke situ ya Pak sampai ya? saat ini gitu. Saya tidak tahu apakah ada yang melamar atau tidak, karena sampai saat ini belum melihat gitu. Memang teknisi yang ada di saya jumlahnya kurang lebih 104, 90% lulusan SMK. Semua lulusan SMK ya SMK Pak ya? 90%. Rata-rata ya Pak ya? Sisanya ada yang diploma 1 gitu ya, ada yang dari Politeknik ada gitu, tetapi prioritas dari SMK. SMK. Nah, mudah-mudahan ke depan dari SMK Merdeka itu bisa ada yang kami Mudah-mudahan ada rekrut. peluang lagi ya Pak ya? Betul, karena Mudah-mudahan anaknya. syarat untuk teknisi itu minimum SMK, ya udah ya, Pak. TKRO, Sudah jadi ada kesempatannya membuka banyak. peluangnya nih udah di SMK Iya. itu sebetulnya banyak bidangnya ya Pak ya Betul. sebetulnya. Cuman masalahnya kalau teknisi itu kan nggak bisa tiap tahun ganti. Iya, karena itu nggak bisa merubah ya Pak ya. Begini, teknisi itu ketika dia sudah bagus, terpakai ya sampai Kapanpun. dia pensiun, dia diganti atau dia berhenti, baru ada yang pengganti. Makanya di bengkel itu sebetulnya rekrutmen terbatas. Di mana yang paling banyak itu di pabrik. Suzuki punya pabriknya, cuman sekarang lagi kondisi pandemi ini, pabrik juga nggak menerima rekrutmen luar biasa. Kalau dulu tiap tahun hampir 200 gitu ya. 200 orang ya Pak ya? Iya, bisa diterima di pabrik. Pabrik Suzuki kan ada sekitar 100 hektar. Gitu. Jadi pengaruh dari pandemi ini ya memang untuk Sudah rekrutmen. kemana-mana ya Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan dengan nanti gitu ya Pak ya, berjalannya waktu dan komunikasi kita dengan SMK Merdeka dengan PTNJS itu jadi terus kan ya Pak, terus anak-anaknya juga nanti bisa berkomunikasi dengan Bapak dengan baik, dan nanti juga saya juga nanti nitip ya Pak ya, takutnya anak-anak PKL atau apa dibimbing dan segala Ya, macam selama ya, Pak. kita bisa melakukan PKL biasanya Iya, kami Pak. terima. Cuma sekarang kondisi kantor juga masih belum kondusif, jadi kita tiap seminggu itu 2 kali ada swab giliran. Iya betul. Dan luar biasa tiap swab itu ada saja yang positif gitu, sehingga kantor juga membatasi. Iya, membatasi. Gitu. Makanya ketika MPLS ini menyarankan, Pak bagaimana kalau di tempat Bapak, waduh jangan deh saya bilang, Karena gitu. kita takut mobilitasnya Iya. kerumunan ya Pak Iya, ya. betul. Kita menjaga lah ya ibarat katanya. Oke, untuk dari situ ya, dari Pak Tony ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi sebetulnya satu kunci utama dari apapun kita pekerja nanti, mungkin nanti juga akan merasakan caranya bekerja seperti apa. Mungkin kalian belum, kayaknya masih mau masuk nih gitu. Tapi inilah dunia SMK ya Pak ya, dunia kerja. Jadi kalian harus tahu dunia kerja itu seperti apa. Saya ingatkan kembali untuk adik-adik semuanya, jangan lupa mengerjakan job setnya yang telah diberikan oleh panitia. Dan Bapak boleh dong sekali lagi ya Pak baca jargonnya lagi, biar anak-anak pada semangat Pak. Kayaknya udah ngantuk nih. Biar nggak, aduh kayaknya ini TKRO kayaknya susah deh. Ternyata nggak seburuk anak-anak ya Pak ya. Tetap harus malah lebih seneng, lebih asik gitu ya Pak ya, ngomong-ngomong apa ya, mobil gitu ya Pak ya. Main-main lah ibarat katanya. Yuk Pak, kita bareng-bareng biar sama anak-anak baca jargonnya bareng-bareng. Yuk adik-adik, jargon SMK Merdeka itu kan 4S ya Pak ya, tadi disebutkan, yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Siap Pak? Oke, siap. Yuk, siap. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Terima kasih Bapak, udah mau di sini nih, udah ada di, aduh senang banget. Saya jadi banyak informasi yang Septi yang tadi tidak tahu ya Pak ya, jadi tahu. Tadi kan yang pagi-pagi Septi sama PT apa ya, PLN apa di bawah PLN tuh Pak,
Jadi alhamdulillahnya Septi bisa komunikasi, oh ternyata kalau mau buat listrik tuh nggak harus langsung ke PLN juga, harus gimana. Jadi ada, oh gini. Nah sekarang juga Septi udah ketemu lagi nih sama Bapak, oh di Suzuki itu seperti ini, kinerjanya seperti ini gitu. Bapak sehat-sehat ya, terima kasih sudah mau datang di SMK Merdeka, menyempatkan waktunya. Maaf bila ada kata-kata Septi atau misalkan dari sini yang memang kurang berkenan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.